Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval ya. Oke, pada kesempatan kali ini akhirnya saya kedatangan power supply yang sangat viral ini. Oke, jadi ini merupakan power supply untuk supply amplifier ya, dengan tegangan simetrikal. Jadi ini ada tegangan simetris, plus, minus, dan ground. Oke, jadi ini power supply nggak perlu saya sebutkan mereknya ya. Jadi di forum-forum Facebook power supply ini sangat dibully karena memang kualitasnya yang katanya tidak bagus ya, dan katanya juga yang penjualnya yang tidak amanah. Katanya sih, cuma saya belum pernah transaksi dan komunikasi dengan yang punya brand power supply ini. Oke, dan ini servisan dari tetangga saya ya. Jadi dia asalnya dari Kecamatan Sumber Baru kalau nggak salah. Jadi dia lihat channel YouTube saya dan langsung meluncur ke rumah bawa power supply-nya ini, dan ini dia unit power supply-nya. Katanya ini sudah pernah klaim gitu ya, sudah pernah komplain karena rusak dan lain sebagainya. Ternyata memang nggak direspon gitu katanya sama penjual. Jadi akhirnya ya mending diservis lah gitu. Oke, itu sedikit cerita tentang power supply ini. Baik, kita coba tengok ya konstruksi dari power supply ini. Ini power supply menggunakan topologi half bridge ya, menggunakan half bridge dengan IC ER2153. Oke, ini IC yang cukup simple dan harusnya sih sudah bagus gitu. Dan ini juga sudah ada current sensing ya. Current sensing dia pakai ukuran 30 ohm, 0,3 ya. Oke, jadi 0,03 ini karena R030 sangat kecil sekali ya resistansinya untuk sensingnya. Dan ini ada selektor voltage ya. Selektor voltage ini sistemnya itu merubah nilai induktansi primer. Jadi misalnya gini, kan ini sistem half bridge, jadi yang diswitchkan ke trafo itu tegangannya itu 150 volt gitu, karena total voltase dari tegangan primer itu kan 300 volt. Jadi kalau setengah switchnya, setengah gelombangnya itu adalah 150 volt. Jadi kalau misalkan 150 volt itu dibagi 10 lilit itu hasilnya 15 volt per 1 lilit gitu. Nah, jadi nanti outputnya itu sama, nanti per 1 lilit itu 15 volt. Nah, kalau kita mengurangi jumlah lilitan primernya, maka nanti lilitan sekundernya dia akan naik gitu. Jadi ini model selektor primer ya. Jadi harusnya sih untuk lilitan trafo ini paten, dan kalau misalkan mau di selektor voltage seperti ini dia tuh harus pakai feedback gitu. Kalau harus pakai feedback, jadi biar hasilnya lebih bagus dan tidak capek ke switchnya. Kalau gini kan, kalau misalkan kita mentokkan di 65 volt, jadi lilitan yang ada di trafo kan dia sedikit untuk lilitan primernya, jadi itu bisa menyebabkan terjadinya saturasi pada trafonya gitu. Karena lilitan primer dan sekunder itu harus 1:1 gitu, nggak boleh selisihnya terlalu tinggi gitu, nanti bisa mempengaruhi kinerja dari sistem switchnya. Oke, jadi ini untuk MOSFET yang dipakai ini, MOSFET-nya sih sudah besar ya, dengan tipe 20N60C3. Oke, jadi ini akan saya coba nyalakan dulu. Untuk sistem PWM-nya akan saya suntikkan tegangan, kira-kira ini mau bekerja apa enggak.
Kalau kita lihat dia dari supply sini, ini adalah lilitan aux ya, aux untuk supply IC PWM-nya. Jadi dia diambilkan dari lilitan sini, dia diregulasi menggunakan transistor. Ini menggunakan transistor TIP41 dan di situ ada Zener 15 volt. Jadi tegangan yang digunakan untuk supply IC ini adalah 15 volt. Baik, akan saya suntikkan tegangan dulu, akan saya intip untuk PWM-nya. Baik, jadi ini sudah saya siapkan ya untuk osiloskopnya. Oke, ini kita cek untuk gate-nya. Baik, jadi untuk yang bagian sini, ini low slide-nya, ini gelombangnya sudah keluar. Kita cek untuk yang high slide. Oke, untuk yang high slide ini sepertinya short ya. Jadi dia nggak keluar gelombang, tapi dia ada tegangan. Dia naik, tapi nggak ada gelombang. Yang ini normal. Oke, kita coba cek di sininya. Oke, jadi memang nggak keluar ini ya. Nah, apakah R-nya yang putus? Ternyata ini di pin IC-nya pun ini nggak ada tegangan. Oke, ini tidak ada tegangan. Ini langsung di pin IC-nya ya. Nah, ini oke, jadi ini positif untuk IC PWM-nya ini rusak ya. Karena kalau misalnya MOSFET rusak itu sudah pasti nabrak ke IC-nya, karena ini tidak ada rangkaian totem pole-nya ya. Jadi harusnya output dari IC ini itu ada rangkaian totem pole. Jadi ketika MOSFET-nya rusak, dia itu yang rusak rangkaian totemnya, nggak sampai ngerusak IC-nya. Oke, jadi ini akan saya ganti dulu untuk IC-nya, baru nanti kita coba cek lagi ya. Oke. Ini kok malah kondisi protek ya. Sepertinya gate-nya kena pegang barusan. Kita coba ketika protek apakah ini siklenya keluar. Nah, ini sebetulnya untuk sistem ini sudah berjalan ya. Ketika dia protek ini lampu dia duty cycle-nya juga sudah hilang ya. Kalau sistem sih sebetulnya sudah bagus, cuma mungkin perhitungannya ini yang kurang matang ini. Makanya jadi produk power supply paling dibully. Baik, jadi ini akan saya ganti dulu untuk IC-nya, baru nanti kita cek kembali ya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini sudah saya ganti ya untuk IC PWM-nya. Dan sudah saya coba nyalakan. Oke, ini akan saya cek untuk signal outputnya ya. Oke, itu untuk signal outputnya sudah bagus ya, sudah sempurna. Oke, baik high slide dan low slide nya itu terlihat bagus. Cuma ya kelemahannya ini karena tidak ada regulasi, jadi ketika standby pun power supply ini duty cycle-nya sudah maksimal. Jadi duty cycle-nya itu sudah 50% ya. Dengan frekuensi 55 kHz itu bisa dilihat. Oke, jadi kelemahan dari power supply yang non regulasi seperti ini ketika kena beban dia akan drop. Beda dengan power supply yang sudah regulasi, ketika dia standby seperti ini dia duty cycle-nya akan tipis sekali gitu, sekitar 5%. Baru ketika dia kena beban dia duty cycle-nya akan membuka membuka pelan-pelan gitu. Oke, jadi ini sudah bekerja dengan baik power supply-nya, dan ini karena mengingat sistem selektor voltage yang sebelumnya itu, jadi ketika dia di sini selektor pilihannya tegangannya rendah, berarti dia lilitan di trafonya paling banyak ya.
lilitan primernya paling banyak. Jadi saya taruh di tegangan yang paling rendah supaya lilitan di trafonya ini paling banyak gitu, sehingga ini MOSFET-nya adem ya, MOSFET-nya adem. Karena kalau ini misalkan kita naikkan, kita coba ya, ini nanti akan panas MOSFET-nya karena dia itu tidak sesuai antara frekuensi, voltage dan induktansinya, dia itu tidak match gitu. Oke, kita coba set di tegangan yang paling tinggi, ini 65 volt ya. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini itu bolam safety itu agak nyala ya, jadi arusnya dia itu lebih tinggi. Nah, ini bisa dipastikan kalau misalkan nyala terus, ini bakalan panas MOSFET-nya, tanpa beban pun dia akan panas gitu. Oke, dan untuk poin kedua, karena ini sepertinya untuk proteksi current-nya itu kurang sensitif ya. Oke, ini sudah mulai hangat. Oke, karena sensing current-nya itu kurang pakem, jadi nilai resistor ini akan saya turunkan saja supaya dia itu proteksinya tuh lebih responsif gitu. Jadi tidak sampai rusak, sudah protek duluan gitu, karena memang harusnya gitu. Jadi ini akan saya ganti dengan nilai yang 1 ohm saja supaya dia itu respon proteksinya lebih baik gitu. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini saya sudah ganti ya untuk sensing arusnya, karena ini pakai 0,3 ya, jadi terlalu kecil gitu. Jadi ini sudah saya ganti pakai yang 0,5. Oke, kita coba shortkan. Oke, protect ya. Jadi untuk proteksi ini sudah bekerja ya, mudah-mudahan aja ini aman, tidak terjadi tidak rusak lagi ya, mudah-mudahan saja tidak rusak kembali. Baik, kita coba naikkan tegangannya, lalu kita coba shortkan kembali. Oke, kita coba shortkan. Oke, protect ya. Baik, jadi ini untuk sistem sudah bagus, tinggal kita pasang untuk MOSFET-nya, tinggal kita rapikan kembali, baru kita kita kasih ke usernya kembali ya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini akan saya praktekkan ya, kenapa kok power supply ini kemarin itu rusak, karena dia itu memang gagal protect. Ini saya kasih R yang bawaannya ya. Oke, kita coba shortkan. Oke, nah dia nggak protect sama sekali. Nah itu ya, yaitu yang menyebabkan power supply-nya rusak. Jadi sebetulnya hanya salah perhitungan ya antara penggunaan komponen. Sebetulnya kalau rangkaiannya ini sudah bagus, cuma mungkin ya kesalahan rangkaian komponennya ya, karena tidak diperhitungkan, kurangnya perhitungan, jadi mengakibatkan power supply-nya gampang rusak gitu. Oke, jadi ini akan saya rakit dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya setelah kita rakit, dan nanti kita kasihkan lagi ke usernya. Oke.